Halo anak-anak, kembali lagi dengan Bu Ayutri di video pembelajaran fisika kelas 10. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat, serta patuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada ya. Nah anak-anak, di video kali ini kita membahas materi bab 10 yaitu mengenai momentum, impuls, dan tumbukan. Untuk sub pokok bahasan kita kali ini yaitu tentang konsep momentum dan impuls. Sebelumnya, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa diharapkan dapat menerapkan konsep momentum dan impuls serta hukum kekekalan momentum dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita mulai belajar anak-anak. Baik anak-anak, mari kita mulai belajar. Nah, sebelum mempelajari impuls dan momentum, pernahkah anak-anak melihat senam lantai? Atau apa yang akan terjadi jika senam lantai tidak menggunakan matras? Ya, atau mungkin anak-anak pernahkah kalian melihat truk dan mobil kecil? Manakah di antara keduanya yang lebih sukar untuk diberhentikan? Nah, untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut, mari kita mempelajari impuls dan momentum dengan bersemangat anak-anak ya. Ya, konsep impuls dan momentum. Nah, pernahkah kalian berpikir mengapa senam lantai harus menggunakan matras? Nah, apa yang akan terjadi jika senam lantai itu tidak menggunakan matras? Ya, benar sekali anak-anak. Jika tidak menggunakan matras, tentu saja tubuh kita akan merasakan sakit. Hal ini terjadi akibat singkatnya selang waktu benturan antara tubuh dengan lantai, sehingga matras berfungsi untuk menghambat selang waktu benturan tersebut agar tubuh kita tidak merasakan sakit. Nah, peristiwa tersebut yang senam lantai tadi merupakan contoh penerapan impuls dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dapatkah anak-anak menyebutkan peristiwa lain sebagai contoh penerapan impuls dalam kehidupan sehari-hari? Ya, jadi dari fenomena tadi, maka impuls itu merupakan gaya yang diberikan dalam selang waktu tertentu. Nah, gaya ini biasanya berlangsung dengan sangat singkat sehingga dikenal dengan sebutan gaya impulsif. Secara matematis ditulis sebagai I sama dengan F dikali delta T atau sama dengan delta P. Ya, jadi pertanyaan pertama mengenai senam lantai merupakan konsep dari impuls. Nah, bagaimana dengan pertanyaan kedua tadi? Ya, yang tadi ya, yang truk dengan mobil atau taksi. Nah, di antara keduanya ini, manakah yang lebih sukar untuk diberhentikan? Ya, dari gambar tadi kalian perhatikan bahwa pasti truk yang lebih sukar untuk diberhentikan. Kenapa anak-anak? Ya, benar sekali karena truk lebih besar lebih sukar diberhentikan karena masanya yang lebih besar dibandingkan dengan massa taksi. Nah, bagaimana jika taksi itu melaju dengan kecepatan tinggi, sedangkan truk hanya melaju dengan kecepatan rendah? Nah, dari keduanya itu manakah yang lebih sukar diberhentikan? Nah, kalau dari segi kecepatannya, tadi taksinya lebih cepat, kemudian truknya lebih lambat. Dari keduanya yang lebih sukar diberhentikan itu adalah yang taksi yang lebih sukar diberhentikan. Mengapa anak-anak? Ya, benar sekali. Benar sekali anak-anak ya, karena taksi lebih sukar diberhentikan karena dia melaju dengan kecepatan yang tinggi. Wah, hebat ya anak-anak ya, masih bersemangat untuk mempelajari ini. Ya, peristiwa tersebut merupakan contoh dari momentum dalam kehidupan sehari-hari. Nah, momentum itu didefinisikan sebagai suatu ukuran kesukaran untuk memberhentikan suatu benda. Secara sistematis ditulis sebagai P sama dengan M dikali V. Nah, sekarang coba anak-anak ingat kembali dari konsep keduanya. Sudahkah memahami tentang impuls dan momentum? Apakah hubungan antara impuls dan momentum? Bagaimana hubungan keduanya? Ya, hubungan antara impuls dan momentum.
Ya, impuls yang dikerjakan pada suatu benda sama dengan perubahan momentum yang dialami benda, sehingga impuls sama dengan perubahan momentum. Yang dirumuskan I sama dengan delta P. Selanjutnya, apa yang dapat kita lakukan untuk membuktikan bahwa I sama dengan delta P? Ya, kalian perhatikan persamaan di bawah ini. Pada persamaan ini, Newton menurunkan hukum kedua dalam bentuk momentum sebagai berikut. I sama dengan delta P. I itu dirumuskan F dikali delta T sama dengan delta P. F sama dengan delta P per delta T. F sama dengan delta dalam kurung M dikali V per delta T. F sama dengan M dikali delta V per delta T, sehingga rumus dari F sama dengan M dikali A. Nah, sekian pembahasan tentang konsep dari impuls dan momentum ini anak-anak ya. Nah, anak-anak silahkan kalian perhatikan pada slide agar lebih paham lagi ya tentang konsep momentum dan impuls. Ya, jadi secara garis besarnya bahwa momentum itu adalah besaran yang mengukur seberapa sulit benda untuk dihentikan. Sedangkan impuls adalah gaya yang bekerja pada suatu benda pada selang waktu tertentu. Nah, tadi sudah dijabarkan bahwa momentum itu dirumuskan dengan P sama dengan M dikali V anak-anak ya, di mana P itu momentum, satuannya kilogram meter per second, M itu massa satuannya kilogram, V itu kecepatan satuannya meter per second. Sedangkan impuls itu dirumuskan dengan I sama dengan F dikali delta T. I itu impuls satuannya Newton second, F itu gaya satuannya Newton, delta T itu selang waktu satuannya second atau detik. Ya anak-anak, nah jika tadi sudah dijelaskan bahwa kalau massanya lebih besar, maka P-nya juga lebih besar. Kemudian kalau dari segi kecepatan, kalau kecepatannya tinggi, maka P-nya tinggi atau momentumnya tinggi. Ya, sudah itu ya dijelaskan ya. Kemudian hubungan keduanya juga sudah. Nah, konsep dari momentum dan impuls ini juga bisa kita perhatikan atau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ketika bermain taekwondo anak-anak ya. Pada gambar terlihat di mana baju kuning itu menerobos baju hitam. Agar baju hitam ini tidak jatuh, maka dia memberikan gaya dalam selang waktu untuk mempertahankan dirinya anak-anak ya. Nah, itulah konsep dari momentum dan impuls. Mudah-mudahan video kali ini mudah dipahami ya. Kemudian kita lanjut untuk contoh soalnya. Oke anak-anak, kita lanjut untuk contoh soal dan pembahasannya. Kalian perhatikan ya, contoh yang pertama tentang momentum. Dua buah benda, yaitu ada benda A dan benda B, di mana benda A itu bermassa 2 kg, ya berarti M-nya 2 kg, kemudian bergerak ke kanan dengan kelajuan, berarti V ya, 10 meter per second. Benda B, massanya 7 kg, bergerak ke kiri dengan kelajuan 4 meter per second. Kalian disuruh menghitung A, momentum benda A, B, momentum benda B, dan C, momentum total antara benda A dan benda B. Nah, sudah Ibu buatkan, diketahuinya massa dan kecepatan. Kemudian yang ditanya karena momentum dia simbolnya P ya, jadi PA, PB, dan P total. Mari kita jawab. Yang pertama yaitu PA. Nah, rumus momentum itu kan M dikali V. Nah, ini karena dia ada benda A, kalian isi A. Massa A-nya itu 2 kg. Kemudian dikali dengan VA-nya 10 meter per second. Kalian kalikan biasa, hasilnya ya 20 kg meter per second. Nah, ini untuk PA. Sudah ya, kemudian kita lanjut ke B, yaitu yang ditanya PB atau momentum di B. Sama rumusnya MB dikali VB. Kalian masukkan nilainya, MB-nya 7 kg dikali VB-nya 4 meter per second. Kalikan biasa, hasilnya 28 kg meter per second. Nah, kemudian yang C, P total itu adalah tinggal ditambahkan PA plus
PB. Kalian masukkan nilainya 20 ditambah dengan 28 karena sama ya satuannya kilogram meter per second. Hasilnya adalah 48 kilogram meter per second. Nah, itu hasil dari momentum total. Ya, jadi ini contoh untuk yang momentum. Nanti kita lanjut ke contoh 2 tentang impuls. Oke, anak-anak, kita lanjut yang contoh 2 ya. Kalian perhatikan, sebuah bola kasti yang masanya 0,1 kg dilempar horizontal ke kanan dengan kecepatan 20 meter per second. Kemudian dipukul. Bola berubah arah dengan kecepatan 40 meter per second ke kiri. Hitunglah besar impuls yang diberikan pemukul pada bola. Kalian buat seperti biasa, diketahui dan ditanyanya. Ya, diketahui M-nya itu 0,1 kg. C1, kalian perhatikan di sini kan awalnya bola itu dilempar secara horizontal ke kanan. Ya, kalau dia ke kanan, kita anggap dia di sini positif ya. Kecepatannya 20 meter per second. Kemudian setelah dipukul, bola itu berubah arah dengan kecepatan 40 meter per second ke kiri. Nah, ini dia berubah arah, berarti berlawanan ya. Nilainya minus 40 meter per second. Impuls yang ditanya ya, I. Maka jawab I itu dirumuskan dengan delta P. Sebelumnya kalian sudah mempelajari P itu dirumuskan dengan M dikali V ya, momentum. Nah, ini karena dia delta P, kalian keluarkan M dalam kurung V2 minus V1. Kalian masukkan nilainya 0,1, V2 nya itu minus 40 dikurangi 20 ya, 0,1 dikali minus 40 minus 20 minus 60, jadi hasilnya adalah minus 6 Newton second. 6 Newton second. Nah, kenapa ibu buat 2? Nah, kalau yang ini karena dia ada tanda minus menyatakan arah ya, menyatakan arah. Kalau yang tanpa minus ini menyatakan nilai anak-anak ya, nilai atau besarnya. Nah, inilah contoh soal tentang impuls dan momentum. Mudah-mudahan dipahami anak-anak ya. Baik anak-anak, setelah tadi dijelaskan tentang contoh soal dan pembahasan mengenai impuls dan momentum, silahkan sekarang kalian selesaikan 2 soal latihan yang sudah disediakan. Untuk yang soal pertama itu disuruh mencari momentum total kedua benda, di mana benda itu masanya masing-masing 2 kg. Berarti benda A 2 kg, benda B 2 kg. Kemudian untuk yang nomor 2 itu kalian perhatikan di sana yang disuruh mencari impuls, di mana kecepatan yang diperhatikan ya. Jadi kalau dia berlawanan arah berarti dia minus tandanya ya. Jadi V2-nya itu minus, V1-nya positif. Silahkan seperti biasa kalian kerjakan pada buku catatan, kemudian difoto dan dikirimkan ke WA Ibu. Terima kasih anak-anak, selamat belajar.